yang menjadi sumber berkah, sumber pertolongan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan diri untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami semua Tuhan. Kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Baik kami yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Kami bersama-sama diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Daripada kami sampai kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka dan bersyukur kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup dan berkuasa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu jemaat silakan duduk. Salam. Puji Tuhan, kita semua boleh diberkati Tuhan. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Ada ataupun tidak, apapun kondisi keadaan kita di dalam Tuhan, kita harus tetap bersukacita. Amin. Firman Tuhan katakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacita. Sukacita di dalam Tuhan itu kita terima, kita alami di dalam kehidupan kita, oleh karena kita ada di dalam Tuhan. Cuma yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-6. Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian kebenaran firman Tuhan, judulnya beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau seorang berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbangunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Amin. Yang berbahagia kita yang mendengar, menerima, mengamini dan mengimani firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jagalah dirimu. Firman Tuhan berkata demikian. Ini nasihat, dikatakan beberapa nasihat, dan ini salah satu di antara nasihat itu. Jagalah dirimu. Ini satu pesan sebenarnya secara pribadi, secara khusus untuk setiap kita. Pribadi lepas pribadi. Terlepas kita yang sudah dewasa, yang sudah tua, atau yang masih muda, masih remaja,
secara khusus untuk setiap pribadi, untuk saya. Saudara bisa berkata juga untuk saya. Karena katakan jagalah dirimu. Masing-masing jagalah dirimu. Pesan itu disampaikan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Nasihat ini yang menjadi pertanyaan, mengapa pesan ini, nasihat ini begitu penting untuk setiap kita secara pribadi, agar kita menjaga diri kita. Jagalah dirimu. Karena siapapun kita, terlepas kita sudah merasa hebat Tuhan atau kita yang masih biasa-biasa saja, kita perlu dan harus menjaga setiap diri kita. Dan itu bergantung pada kita, bukan orang lain. Kita harus menjaga diri kita. Mengapa kita harus menjaga diri kita? Yang menjadi pertanyaan, apa sebabnya kita harus menjaga diri kita? Memperhatikan bagaimana diri kita. Jangan begitu banyak memandang orang lain dan menilai orang lain, tapi diri kita, mari kita lihat kita, apakah kita sudah bisa menjaga diri kita. Itu di ayat yang ketiga, jagalah dirimu. Karena di ayat sebelumnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan kata Yesus ini pasti terjadi dan akan terjadi, dan tidak mungkin tidak. Ini pasti terjadi. Sehingga kita harus menjaga diri kita masing-masing. Apa kata Yesus? Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Berarti akan ada saatnya itu penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengatakannya adalah lebih baik baginya jika sebuah batu pinangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, pada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Karena Yesus berfirman, Yesus mengatakan dan Yesus menubuatkan, dan itu pasti terjadi dan akan terjadi, bahwa akan ada penyesatan. Dan itu sangat mengerikan. Penyesatan itu, karena saking begitu mengerikannya, orang yang disesatkan atau orang yang menyesatkan, dikatakan bahkan kalau ada yang menyesatkan itu lebih baik diikatkan batu kilangan pada lehernya dan dicemplungi masukkan laut daripada menyesatkan. Jadi begitu mengerikan orang yang menyesatkan dan juga orang yang akhirnya disesatkan. Sehingga apa? Kita harus menjaga diri kita, jangan sampai menjadi penyesat atau menjadi orang yang disesatkan. Karena sama-sama itu akan merugikan kita secara pribadi dan bukan orang lain. Kita sendiri itu akan dirugikan. Maka mari jaga diri kita dengan baik. Alasan yang pertama, mengapa kita harus menjaga diri kita, dan pesan ini, nasihat ini sungguh-sungguh disampaikan kepada setiap kita dengan serius, karena akan ada penyesatan. Jangan sampai kita menjadi orang yang disesatkan. Jangan sampai
bahkan mungkin malah kita menjadi penyesat itu yang menyesatkan banyak orang. Jaga diri kita. Maka Rasul Paulus katakan kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah juga ajaranmu. Artinya jangan kamu menjadi pengajar yang menyesatkan, tetapi juga jangan kamu menjadi orang yang disesatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saking mengerikannya seolah-olah jelas dikatakan bahwa lebih baik orang itu tidak ada saja kalau menjadi penyesat, karena merugikan banyak orang. Karena dengan seperti itu, ya, membawa banyak kerugian bagi banyak orang. Tetapi senang ataupun tidak, saudara siap atau tidak, saya juga siap atau tidak, penyesatan itu akan ada dan akan terjadi. Dan itu Yesus katakan, itu tidak bisa dihindari. Maka mari kita menjaga diri kita dengan baik. Yudas pasal 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kita akan berjaga-jaga, kita akan menjaga diri kita dengan baik. Manakala kita terus membangun diri kita, iman kita di atas dasar iman yang suci. Akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Kalau kita membangun diri di atas dasar iman kita melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan semakin kuat dan kita akan tidak mudah disesatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini bukan kebetulan. Lukas pasal yang ke-17 tadi dikatakan beberapa nasihat. Di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 yang saya bacakan ini, perikopnya juga diberi judul nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Peristiwanya, kejadiannya itu identik. Mulai ayat 17, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus, sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kebajikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan muncul pengejek-pengejek, orang-orang yang memecah belah, mereka yang hidup hanya menuruti hawa nafsu, keinginan-keinginan dunia dan tanpa Roh Kudus. Itulah sebabnya petunjuk nasihat diberkati. Karena itu akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah
Mengimani sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita harus menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa menjatuhkan kita, melemahkan kita, dan terlebih akan menyesatkan kita. Itulah sebabnya mari kita jaga diri kita, kita bangun diri kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran di dalam firman Tuhan. Di bagian-bagian lain dikatakan demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membangun diri kita dan terus senantiasa berjaga-jaga menjaga diri kita dengan baik, kita akan siap menghadapi semua tantangan, kesulitan, bagian dari ajaran-ajaran yang tidak jelas, yang ingin membelokkan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di akhir-akhir ini banyak berita-berita yang sebenarnya itu berita-berita yang bukan yang sebenarnya, atau istilahnya hoax ya, hoax yang dia. Dan kenapa kok bisa seperti itu? Ini mengacaukan banyak orang. Jadi yang benar yang mana berita ini? Berita-berita yang ditampilkan. Salah satu contohnya saja, misalnya katakan kita ingin mencari, mendapatkan informasi berita tentang peristiwa yang terjadi di bagian dunia Timur Tengah, peperangan itu. Kalau kita perhatikan, yang satu beritanya begini, yang satu kok begini, yang satu begini kok begini, yang benar mana? Nah, itu saudara. Tapi ketika kita bijaksana membangun diri kita dengan baik, kita akan bisa memilah dan memilih yang benar. Mana berita yang sesungguhnya sebenarnya dan mana yang tidak benar. Demikian juga nanti di dalam hal pengajaran-pengajaran, karena firman Tuhan di akhir zaman akan datang muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu. Tetapi kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, belajar dan terus belajar melalui kebenaran itu, kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang dari Tuhan dan mana yang bukan, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dan akhirnya kita akan disesatkan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menjaga diri, membangun diri kita, kita tidak mudah disesatkan oleh semua itu. Karena firman Tuhan katakan, Yesus sendiri katakan tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Berarti pasti akan ada dan akan muncul, akan timbul. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu pilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang pernah ini. Artinya begitu mengerikan buah dari penyesatan itu, lebih baik orang yang akan menyesatkan itu tidak ada. Seperti ini menggambarkan begitu
kekerasan dan begitu merugikan sekali penyesalan itu. Itulah sebabnya pesan yang sangat penting adalah kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak disesatkan atau mungkin juga kita malah menjadi penyesal itu sendiri. Maka bangunlah diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Yang kedua, apa yang harus kita jaga? Kita harus menjaga hati kita. Yang kedua, jagalah dirimu jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata menyesal, engkau harus mengampuni dia. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjaga agar supaya kita punya hati yang sungguh-sungguh, hati yang mengampuni. Jangan kita memiliki hati yang mengeraskan diri. Ketika ada orang menegur kita, mari kita dengan hati yang ikhlas, hati yang legowo, hati yang merendahkan diri untuk mengakui dan menyesali dengan sungguh-sungguh segala kesalahan kita. Sebenarnya ketika ada orang yang menegur kita, kita harus bersyukur karena ada orang yang mengingatkan, ada orang yang menasehati bahwa kita berbuat salah, kita berbuat dosa, sehingga kita tidak jatuh begitu dalam. Mari kita punya hati yang betul-betul merendahkan diri. Jangan hati yang mengeraskan. Ketika ada orang menasihati, ada orang menegur, jaga dirimu, dikatakan jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Kita harus menjaga hati kita supaya hati kita jangan dicemarkan dengan hati yang mengeraskan diri ketika ada nasihat, ada teguran karena kesalahan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian ini sebenarnya kita harus menjaga diri, khususnya hati kita. Jadi sebenarnya ada 2 sisi. Sisi yang pertama tadi saya ungkapkan, ketika ada orang menegur, orang menasihati, hati kita jangan mengeraskan diri. Kita harus melembutkan dan kita mengakui, kita menyesali. Ini ada orang yang perhatian kepada kita. Tetapi juga ini menjelaskan kita harus juga punya hati untuk orang lain selain untuk diri kita. Diri kita kalau ditegur, dinasihati, mari kita terima dengan baik dan kita berubah.
supaya kita tidak jatuh begitu di dalam dosa. Terakhir terhadap orang lain, kita punya hati yang mengasihi orang lain, yang memperhatikan orang lain, manakala ada orang yang memang bersalah, berdosa, dan perlu ditegur dan dinasehati. Jangan istilahnya cuek is the best. Harus pengen sekarang PDW, seperti itu. Nah, itu cuek. Itu malah mereka malah jatuh terus dalam dosa dan semakin dalam dalam dosa. Kita harus menegur dan menasihati dengan baik, dengan kasih, dengan lemah lembut. Walaupun sebenarnya orang yang dengan lembut menasihati, menegur itu punya resiko juga. Resiko nanti dibilang apa? Ikut urusan orang lain dan seperti itu. Urus diri sendiri. Kita harus mengasihi supaya orang juga akhirnya boleh kembali menyadari akan kesalahan dan dosanya, supaya dia tidak terus jatuh di dalam dosa semakin dalam. Dia berusaha bersyukur kalau orang itu dengan lembut juga menerima, mengakui dan merubah. Tetapi kadang-kala dan yang sering terjadi, siapapun kita sebagai manusia dan saudara paling tidak suka dinasihati orang lain, paling tidak suka ditegur orang lain, apalagi walaupun kita itu memang benar-benar jadi salah, kita salah. Itu orang itu karena punya sifat kita itu sudah paling benar seperti itu, dan kita harus siap seperti itu, karena ya kita juga sama. Kalau kita ditegur, dinasihati, mungkin juga kita akan membela diri dan tidak mau mengakui seperti itu. Yang kedua, ini penting kita menjaga hati kita untuk punya hati yang lembut, jangan hati yang mengeraskan diri. Ketika kita ada di dalam dosa dan kesalahan, kita harus mengakui, menyesali, supaya Tuhan mengampuni kita dan Tuhan kembali mau memberkati kita, mengubahkan hidup kita. Tetapi juga kita punya hati menjaga diri agar supaya jangan hanya kita, tetapi juga kita perhatikan orang lain, agar supaya kita punya hati orang lain boleh diselamatkan dari dosa dan kesalahan yang bisa berubah, supaya orang lain juga tidak menerima hukuman dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di mana itu? Ada yang paling? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya, paling mudah pakai Google, tulis Google. Ya, yang peka dari Google. Ini produk Israel ini mau buka enggak ini? Itu hasil dari sana ini. Google. Ya. Amsal 4 ayat 23 ya.
ngeleng-ngelengnya gampang, 4 terus 2, 3, 2, 3, 4 itu depan. Ya, coba gitu kan, dibacakan coba. Contoh 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Ya. Aku lah salah ya tadi ya berarti. Pas ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati kita, jangan mengeraskan diri ketika kita memang bersalah. Ini kita harus jaga hati yang lembut, yang merendahkan diri, mau mengakui, bertobat, menyesali, dan berubah. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Betapa penting kita menjaga hati kita. Jagalah diri dari pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, tetapi jaga hati kita dari kekerasan, kesombongan, kecombangan. Kita harus merendahkan diri. Kita juga punya hati yang memang mengasihi. Jangan mengeraskan, karena diungkapkan kalau saudaramu ia itu sehari 7 kali kembali kepada kita dan berkata aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, punya hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa lagi ya? Berikanku hati seperti hatimu, yang penuh dengan belas kasihan. Hati Yesus, hati yang mengasihi, hati yang mengampuni terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh menyatakan dosa. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjaga diri kita dari pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, menjaga hati kita supaya tidak cemari dengan hal-hal yang berdosa. Dan yang ketiga, kita harus menjaga iman kita. Kan dikatakan di ayat selanjutnya, lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terpanjanglah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Apa arti dominasi kebenaran firman Tuhan ini? Karena begitu pentingnya iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah itu, sehingga rasul-rasul, murid-murid itu berkata kepada Tuhan dan meminta, tambahkanlah iman kepada kami. Kemudian Yesus jawabnya, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terpanturlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan dia akan taat kepadamu. Menjelaskan banyak terus orang menggambarkan iman yang sebesar biji sawi itu seperti apa, dan bagaimana dengan itu salah satu biji-bijian yang terkecil yang ada di sana. Ibaratnya itu dari yang kecil saja itu, kalau punya iman sebesar itu,
bisa berkata kepada pohon untuk taat mengikuti kata-kata anak imannya itu menjelaskan begitu pentingnya kita memiliki iman yang terus bertumbuh kuat di dalam Tuhan, sehingga dengan iman itu dapat katakan itu sebenarnya pengertiannya kita itu bisa melakukan banyak hal hanya karena iman. Ya memang Allah yang melakukan segala perkara ya, tetapi ketika kita percaya sungguh-sungguh beriman, bahkan sampai pohon itu bisa kita katakan terbangkangan dan tertanamlah di tengah laut, itu akan mengikuti kata-kata kita, perintah kita. Itu karena iman kita. Menjelaskan betapa pentingnya kita menjaga bukan saja hati kita yang mempedulikan kasih, tapi menjaga iman kita, karena begitu besar buah dari iman itu. Di dalam Yakobus dikatakan Elia manusia biasa ya, tetapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya tidak turun hujan 3 tahun 6 bulan ya, 3,5 tahun, dan itu terjadi. Itu dikatakan doa ya, itu doa ya. Tetapi sebenarnya di balik doa itu ada kata-kata ia sungguh-sungguh berdoa, berarti dia sebenarnya sungguh-sungguh beriman, percaya bahwa dalam doanya itu akan terjadi sesuai dengan imannya. Dia percaya, dan itulah yang terjadi. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, jaga iman kita supaya jangan semakin melemah, semakin mengendor, tapi teruslah bertumbuh dan teruslah bertambah-tambah iman kita. Itu yang diminta para rasul kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Ya, seperti itu. Begitu pentingnya supaya minta tambahkan iman. Tapi akhirnya ditambahkan tidak imannya. Ini ada yang jadi bertanya, terus saya menambahkan iman bagaimana? Seperti itu. Maka kita harus membangun diri kita, menjaga diri kita supaya iman kita itu seperti imannya Abraham, ya seperti itu. Seperti imannya Musa yang membelah laut, imannya Abraham yang disebut dari bapak orang beriman, imannya para rasul yang begitu luar biasa mengadakan banyak mujizat dan kuasa. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu perlu iman yang besar, karena dari sesuatu yang tidak kita lihat tetapi kita mengharapkan itu terjadi. Itu yang namanya iman. Sehingga ada pahlawan-pahlawan iman kita tadi dalam kitab Ibrani pasalnya ke 11-12 itu. Begitu luar biasa orang-orang yang beriman itu dicatat di sana menjadi kesaksian bagi saya dan saudara. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menjaga iman kita itu dengan baik-baik. Karena Tuhan katakan orang benar akan hidup oleh iman. Oleh karena percaya, jaga iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Kita telah ada di jalan yang benar. Kita telah ada di dalam keyakinan yang benar, yang tepat. Ketika kita percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus sudah katakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes 14. Iman kita kepada Kristus Yesus adalah iman yang benar, iman yang tepat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus, kita percaya beriman pada Yesus Kristus. Iman saya dan saudara sudah benar, sudah tepat. Itulah sebabnya jagalah imanmu baik-baik dan teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Terus yakin dan imani. Itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin. Apa yang menjadi pertumbuhan saudara ketika saudara sakit? Saat ini juga saudara bisa berdoa dan percaya beriman pada Yesus Kristus, dan Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan saudara. Sakit saudara apapun, tidak ada yang tidak bisa Allah sembuhkan. Tidak ada yang tidak bisa Allah kerjakan, karena Dia Allah yang Maha Kuasa. Usaha saudara ketika ada di dalam kesulitan, ada di dalam kegagalan, saudara datang kepada Tuhan dan tetap percaya, serahkan pada Tuhan. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong, memulihkan usaha pekerjaan apapun, bisa kembali bangkit, dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga saudara, karir saudara, percayalah kepada Tuhan, karena Dia adalah jawaban di dalam setiap pergumulan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Amin. Kita pujikan, ya Tuhan, aku percaya. Bersama-sama kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melewati semuanya dan kita akan mendapatkan kemenangan karena Tuhan sudah menjawab. Dia yang berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati dan melihat, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maupun kerajaan-Mu. Dan Tuhan, aku percaya, aku percaya.
sudah kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah kau jamin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam ujian ini kita akan beriman dan mengalami firman Tuhan, bahwa di dalam Tuhan kita percaya, kita akan diberkati Tuhan, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan, dan kita akan berhasil, kita akan bertumbuh apa yang kita lakukan di dalam usia ini. Haleluya Tuhan, bukan negara kita, karena kita percaya di dalam Dia yang sanggup melakukan segala perkara. Kita akan menerima semuanya. Jangan percaya. Tuhan percaya. Amin, amin. Aku percaya. Lewati yang berharga, aku percaya. Bermanusia aku percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini, supaya kami boleh menjaga diri, menjaga dari ajaran-ajaran yang menyesatkan, menjaga hati kami, supaya hati yang memuliakan diri dan hati yang mengasihi seperti hati Tuhan, dan terus menjaga iman kami di dalam Tuhan, karena di dalam iman itu Tuhan kami hidup merindu jawaban dari Tuhan kita setiap pergumulan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua dan semua mengingatkan supaya kebenaran firman Tuhan ini boleh bertemu di dalam hati kami, dan tidak sia-sia melalui saja.